Sebentar, sebentar. Ya, kemarin kan kita bicara tentang ilmu. Ya, dari suruh tak baca ini. Ya, sebentar. Oke. Oke, saya tampilkan dulu di monitor. Silakan lihat ya nanti. Ya, Malaysia. Digabungin temannya. Ya, lupa saya tadi ranyeting. Ya, nih. Sebenarnya ini saya pernah nulis buku tentang sejarah Islam di sekitar kita. Ini adalah kumpulan khutbah saya waktu di masjid kampung dan di mana ya, terutama di masjid kampung saya. Nah, masjid kampung saya itu susah ya menerima perubahan, apalagi menerima ilmu ya. Sehingga saya ada namanya ilmu seperti ini. Saya pernah menyatakan ilmu sekuler. Nah, ini ada yang namanya ini. Jadi kalau dalam sekularisasi ilmu, jadi kalau misalkan kita kuliah di UNES itu bisa jadi ada orang mengatakan namanya ilmu sekuler. Karena apa? Jurusannya Melisa jurusannya apa? Melisa Triana jurusannya apa? Ilkom, Pak. Nah, ilmu komunikasi. Ya karena tidak pernah Komputer, belajar. Pak. Oh, ilmu komputer. Ya, ya. Terima kasih ya. Ilkom ya, Melisa ya. Jadi ilmu komputer. Jadi Mas Anggi ya, Pak Anggi ya. Itu dosennya ada enggak Pak Anggi? Ya, itu teman saya juga, ya ahli komputer. Itu di sana kalau misalnya kita bicara, jadi artinya kalau kita di UNES atau di Ilkom tidak pernah belajar agama karena mungkin ada seperti ini sehingga bisa dikatakan namanya sekuler seperti itu. Nah, sebenarnya sekularisasi itu apakah ada atau tidak? Ya, pertanyaan seperti ini. Nah, sehingga ada namanya Al-Mujadalah ayat 11. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kamu berlapanglah berlapanglah dalam sebuah majelis ya itu ya. Ini yang paling penting. Ketika itu dalam satu majelis, maka lapangkanlah mereka dan semuanya kemudian di situ katakanlah bila kamu niscaya apa itu Allah akan meninggikan orang yang beriman. Orang akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan ilmu pengetahuan beberapa derajat. Artinya orang yang beriman sama orang berilmu itu hakikatnya bisa jadi selevel ya. Ini hadirin jamaah, misalnya kan khutbah Jumat. Ini ada namanya sekularisasi ini ya. Terlepas dari itu semua, universitas memiliki visi ini ya. Ini 4 tahun yang lalu kurang lebih ya, sekarang 55. Jadi kalau kita melihat sejarah universitas di dunia, itu ada namanya Universitas Al-Karawafis di Fes ya. Kemudian Maroko, universitas tersebut adalah awalnya berdiri di masjid. Jadi masjid-masjid itu membuat namanya serambi-serambi ya. Kemudian diskusi-diskusi. Awalnya seperti itu. Di tahun 85 namanya Fatimah Al-Fihri. Dalam perjalanannya berkembang menjadi salah satu universitas terkemuka di bidang alam. Pada tahun 57 berkembang lagi di bidang matematika, fisika, dan bahasa asing. Jadi ini awalnya di masjid diskusi, kemudian berubah menjadi saudaranya. Kemudian ulama sekaligus ilmuwan seperti Imam Ghazali, Abu Hafal, Al-Jabar, Ibnu Sina, dan seterusnya berpendapat bahwa itu ilmu yang seperti ilkom, seperti ekonomi, itu bukan ilmu sekuler. Ya. Sehingga ada istilah namanya ilmuwan dan agamawan atau rohaniawan, orang Kristen biasanya. Jadi kalau orang agama namanya agamawan, kalau orang ilmu namanya ilmuwan. Padahal mengapa demikian? Karena mengkaji ilmu agama. Ini selaras pertanyaan dengan di masyarakat dulu. Dulu kalau kita jam 14 bagi yang alami, orang belajar namanya madrasah. Kemudian ketika jam 7 itu namanya sekolah umum. Nah, istilah sekolah dan madrasah itu sebenarnya sama. Namun istilah ilmu agama menjadi muncul setelah ada namanya ilmu dunia. Kayak tadi ilkom, ekonomi, dan seterusnya itu. Jadi ada dua istilah ilmu agama dan dunia. Hal ini menjadikan anggapan bahwa di dunia ini ada dua ilmu, yaitu ilmu agama dan dunia. Pernyataan atau kalimat di atas akan-akan ada dikotomi atau pembagi dalam sebuah ilmu. Pada siang ini lah kita belajar tentang apa itu ilmu agama. Nah ini pertanyaan. Semestinya ini tidak ada istilah ilmu agama.
Agama bukan ilmu, melainkan ilmu adalah bagian dari agama. Kalimatnya ulangi. Semestinya ilmu agama bukanlah ilmu, melainkan ilmu adalah bagian dari agama. Agama yang melahirkan ilmu, dan setiap ilmu harus ditegakkan sesuai di atas fondasi agama. Sebagaimana surah Al-Mujadilah ayat 11, ya, ayat yang tadi itu. Tapi sebagian orang menganggap bahwa ilmu agama sebatas pelajaran fikih, tauhid, tasawuf, dan seterusnya. Tahunya seperti itu, sehingga ada namanya pembeda, ekonomi, psikologi, filsafat, sastra, biologi, dan seterusnya. Itulah awal dari sekularisasi ilmu. Islam memandang ilmu secara utuh, tidak dan menyatu. Misalnya, Islam tidak berdiri sendiri, ilmu agama sendiri, ilmu dunia sendiri, tidak. Tapi adalah semuanya. Jadi keseluruhan. Yang penting ilmu itu ditegakkan di atas keimanan. Jadi kalau misalkan apapun, misalnya Melisa Ilkom ada dasar keilmuan, yaitu tentang ketauhidan. Yang penting ilmu harus tegak di atas keimanan, cermati konsep manusia ideal atau ulul albab menurut Al-Quran. Kemudian ada yang surat Ali Imran dan seterusnya, silakan nanti bisa berbaca. Jadi ini berpikir, orang ingat Allah sambil berdiri, sambil duduk, dan seterusnya. Disitulah yang namanya ilmu. Jadi di antara ciri-ciri manusia ideal itu ada namanya selalu berpikir, memikirkan penciptaan langit dan bumi, dan seterusnya. Itulah namanya ilmu. Sehingga nanti kalau namanya biologi, matematika itu bukan ilmu dunia, tapi tetap namanya ilmu agama juga bisa. Tinggal konteksnya ada di mana, ya. Kemudian sebagai lahir ini anggapan bahwa ulama hanya terbatas ada namanya ulama, yang namanya ilmu agama itu sebatas orang belajar agama saja. Padahal menurut konsep sekarang, ya ulama itu, Pak, orang berilmu itu, orang yang ahli agama itu, ya tetap ahli yang lain. Misalkan kayak saya di bidang pendidikan ekonomi, itu kalau ini harus tetap ada namanya agama. Jadi tidak ada namanya ulama gitu loh, yang belajar tentang ilmu agama atau tidak ada. Sementara profesor geografi, ekonomi, dan sebagainya, misalnya ya, itu dinama ilmuwan, bukan ulama. Padahal Al-Quran tidak membatasi siapa penyandang gelar ulama. Jadi Al-Quran tidak membatasi hal tersebut, tapi adalah secara keseluruhan. Ya, sungguh takut kepada Allah dan seterusnya. Ulama dalam ayat ini adalah mengetahui kebesaran dan kekuasaan Allah. Al-Fatir dan bahasa Indonesia. Jadi yang namanya ulama itu yang mengagungkan kebesaran Allah, bukan ulama itu ya kiai, ya. Nah inilah sehingga ada namanya kesekularisasi ilmu, melahirkan kesalahan yang sangat fatal. Misal yang dituntut mampu membaca Al-Quran, memahami, dan yang lainnya, atau yang belajar di pesantren, ya, kedua lembaga tersebut itu bisa dikatakan ilmu agama, misalnya IAIN itu ya. Lalu belajar ilmu hanya untuk diri sendiri, padahal tidak satu urusan di dunia ini yang boleh dilepaskan dari agama. Jika agama tidak menjadi fondasi tentang segala sekian kehidupan, akibatnya ketinggalan ilmu seolah-olah berpacu dengan maraknya kasus, ya sih. Ada orang yang pintar tapi tidak ada yang namanya agama, maka ada seperti KKN, tawuran, ini banyak nih. Ya, kekerasan, perselingkuhan, plagiat, ini polisi lagi rame ya. Karena apa? Ilmunya tidak didasari dengan ilmuwan, ya. Nah, itulah namanya sekularisasi ilmu, jelas menemukan asal muasal kosongnya ilmu dari muatan nilai-nilai keimanan. Jadi itulah yang menjadikan nilainya itu buruk dalam sekularisasi, karena ada pembeda atau dikotomi. Ya, bayangan dari sekularisasi ilmu itu kalau misalkan saya belajarnya ilkom saja, itu salah. Karena nanti menjadi namanya sekularisasi ilmu. Munculnya pakar-pakar yang justru mendasarkan, bisa jadi merusaknya bumi, bisa jadi mereka paham agama tapi tidak mengamalkannya, yaitu membaca. Itu malah bahaya. Ya. Nah, seperti itu yang perlu Anda pahami, ya. Itulah yang namanya sekularisasi ilmu. Yang paling bagus adalah Anda belajar apapun tapi tetap menekankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke ya. Nah, itu yang perlu saya sampaikan dulu. Terima kasih sudah dibantu. Yang punya kamera silakan ditampilkan saja ya, biar saya lihat wajah-wajahnya. Ya, sebentar saya presensi dulu ya, Pak. Kemarin saya belum presensi hari ini. Ya.
Sinyalnya Masya Allah sekali. Oke ya, kita lihat ya. Saya panggil aja satu-satu. Minta tolong nanti yang bilang hadir-hadir dibaca. Pertemuan ke berapa ini? 10 atau 11? 11 ya? Kita mau ujian sebentar lagi. 11. Ya, 11 ya. Harusnya tentang ilmu itu. Nggak apa-apa. Islam terdata ini apa lagi? Banyak sekali nih. Ya. Bentar saya simpan dulu aja. Ya oke ya. Cek persiapan. Kalau ada bilang hadir, kalau tidak ada ya. Tadi ada yang sakit satu siapa, nanti tolong dibantu ya. Siapa? Banyak sekali nih. Anissa Nur. Ada? Hadir, Pak. Makasih. Dwi Fitri. Hadir, Pak. Vika Dia. Vika Dia. Nggak ada. Hadir, Pak. Nanti Vika Dia. Oke. Hadir, Pak. Ya. Nabila. Hadir, Pak. Bagus. Hadir, Pak. Adelia. Bel. Adelia nggak ada. Nirmala. Hadir, Pak. Oke, makasih. Mei, Riz. Nggak ada. JC. Hadir, Pak. Tita. Hadir, Pak. Hanum. Nggak ada. Asna. Hadir, Asna. Pak. Oke. Syafira. Nggak ada. Muhammad Isron. Mohon maaf, Pak. Zafira hadir. Siap. Oh iya. Muhammad Yusron. Nggak ada. Firdaus. Nggak ada. Jacinda. Hadir, Pak. Mic-nya dibuka aja semua biar enak cepetnya. Inayah. Hadir, Pak. Tita. Kita hadir, Pak. Putri Ayu. Izin sakit, Pak. Berarti sakit ya. Sakit yang ini. Ya. Kemudian Asria. Hadir, Pak. Shirley. Shirley nggak ada. Shirley hadir, Pak. Marsha ada. Marsha izin sakit, Pak. Ada di grup nggak? Ya, nanti dicek ya. Pokoknya izin di grup dulu. Syaha. Hadir, Pak. Bella. Hadir, Pak. Valencia. Hadir, Pak. Raka. Hadir, Pak. Elvina. Hadir, Pak. Alia. Hadir, Pak. Angelina. Hadir, Pak. Angelina ya. Oke, Evi. Hadir, Pak. Radita. Radita Oh. Hera mengundurkan, Pak. Kenapa? Radita Hera mengundurkan diri sudah lama. Oh iya ya, lama ya. Ini udah lama. Ini apa? Oktavinda. Sebentar saya catat ya. Ya enggak. Udah. Radita ya. Sebentar ya.
03 Radita Hera. Oke, terus Okta ada? Kosong nggak ada. Muhammad Zidan Hadir, Pak. Hadir. dan Dwi, Hadir, Bapak. Nur Hayati, Hadir, Pak. Zulfa, Hadir, Pak. Iza, Hadir, Pak. Nailisa, Hadir, Pak. Fairuz, Hadir, Pak. Adinda, Adinda hadir, Pak. Ivan, Hadir, Pak. Alfi, tidak ada. Ada ya. Gede. Gede tidak ada. Hadir, Pak. Rifki, siapa? Hadir. Gede. Rifki, Pak. Oh, Rifki. Iya. Rifki ada. Bias, Hadir, Pak. Aryan. Hadir, Pak. Pak, maaf Pak. Izin Pak. Siapa? Izin Pak. Jadi Siapa? Alfredo Permana hadir Pak. Alfredo Permana hadir Pak. Permana. Gede Alfredo Permana hadir Pak. Oh, gede. Dias ada? Dia ada, Pak. Rian, Muhammad Aryan. Hadir, Pak. Nisfatul Aziza. Nggak ada. Selma, Hadir, Pak. Viera, Hadir, Pak. Fitra, Hadir, Pak. Yuda, nggak ada. Hasan, Hadir, Al-Fatih, Pak. Asroful, Hadir, Pak. Melisa, Hadir, Pak. Fikri, Hadir, Pak. Arvin, Hadir, Pak. Zarotin, Hadir, Pak. Ayub, Hadir, Pak. terus apa lagi? Tri, Hadir, Pak. Erviana, Hadir, Pak. Arofa, Hadir, Bapak. oh ya, Resen tuh, ya, oke. Rizna, ada? Wisna nggak ada. Gumilang, Hadir, Pak. Zidan, Hadir, Pak. Lintang, nggak ada. Coba saya simpan dulu. Coba cek siapa yang nggak ada, benar nggak? Kita ulangi yang nggak ada ya. Banyak juga nih. Mulai Adelia, kemudian Hanum, kemudian Muhammad Yusran, kemudian Firdaus, Sakit Putri, Sakit Narsya, mengundurkan diri Radita, kemudian siapa lagi nih, Oktavinda, Alfi, Yuda, Wisna, dan Lintang. Benar ya? Benar semua? Oke ya, kalau benar ya wes. Ya. Oke, udah saya akhir dulu. Udah gini. Sekarang nanti tugas kelompok saja lah, nanti coba diatur ya. Dengan tugas kelompok nanti bisa jadi tanpa presentasikan aja. Ya, tentang nanti saya sampaikan tema-temanya. Apakah materi tentang Islam moderat atau nanti tentang Islam di kampus UNES atau yang lainnya ya. Atau mungkin kampus temanya satu aja dengan ya silakan dengan temanya Islam yang ada di kampus UNES itu seperti apa gitu. Bisa seperti itu. Nanti dikaji semua dari semua aja dari semua yang ada di sini kelompoknya berapa. Misalkan itu ada ya 55 atau 44 saja ya kelompok. Nah, temanya Islam yang ada di UNES seperti apa? Seperti itu. Ya, istilahnya silakan dipandang Islam nanti kan
ya sambil jalan ya, Islamnya seperti apa, apakah ada atau enggak, adakah Islam di UNES itu sebenarnya ada atau enggak. Terus Islam ditunjukkan dengan cara apa gitu. Orang tahu Islam dari mana seperti itu. Oh dari kerudung misalnya, oh belum tentu. Ya misal aja seperti itu. Ya. Tapi nanti itu sambil jalan, nanti sambil pertemuan ke-12, 13. Nah, nanti kalau saya sih temanya tentang keislaman, nanti saya tulis saja di grup ya. Untuk mengetahui tentang diskusi kita yang kelompok seperti itu. Pak, Ya terkait, ya, Pak. ya apa, Nah, RV? sebelumnya memotong, kan kalau misalnya kelompok itu kan misalnya keislaman di UNES. Nah, kalau misalnya saya kelompokkan dengan teman-teman yang di Semarang, sedangkan saya sedang di Sumatera, bagaimana jika kalau kelompok saya itu nanti saya juga mengangkat keislaman di sini gitu, Pak? Enggak apa-apa. Kamu di RPANA di sana ngapain? Ini mahasiswa MBKM atau gimana? Iya, saya mahasiswa MBKM, Pak. Oh gitu. Ya tidak apa-apa. Kamu di sana, kamu tidak usah kelompok sendiri aja. Ya khusus kamu ya, RPANA ya. Baik, Pak. Ya. Kalau saya sih itu aja. Ya, keislaman yang ada di UNES seperti apa? Atau yang di lingkungan Anda seperti apa? Ditunjukkan seperti apa? Orang mengaku Islam itu apakah harus mengatakan dirinya Islam atau tidak? Kayak gitu. Ya kayak tadi kan sekularisasi ilmu misalnya seperti itu kan, apakah itu Islam atau enggak? Menurut saya tidak seperti itu ya. Oke itu ya diskusi, silakan 4 kelompok dan nanti diskusikan aja, nanti temanya tentang itu, penulisannya kayak makalah biasa aja, pendahuluan, isi, langsung simpulan atau penutup, pustaka yang paling penting ya, kelompok aja 4 orang. Ya silakan tentukan sendiri, kalau bisa yang jurusan-jurusan sendiri malah mudah seperti itu. Oke itu aja. Ada yang mau ditanyakan? Itu malah baru masuk itu guys. Silakan, ada yang mau ditanyakan terkait dengan sekularisasi ilmu? Mohon maaf, Mbak, bisa diulangi lagi tidak? Halo, Adinda kenapa? Maaf, itu tugasnya bisa diulangi lagi tidak, Pak? Soalnya tadi saya terputus jaringannya. Ya. Tugasnya ini bentuk kelompok ya. Karena ini MKU, istilahnya kan kelompoknya berbeda-beda. Silakanlah tentukanlah minimal 3, maksimal 4 itu aja. Dasar 5 kebanyakan. Tentukan sendiri dari kelas ya. Menentukan tentang keislaman yang ada dalam UNES seperti apa sih. Keislaman UNES itu ditunjukkan dari apa? Dilihat dari apa yang ada di UNES atau di lingkungan kita masing-masing, di fakultas Anda masing-masing. Lalu itu apakah itu bisa mengidentifikasi seseorang itu Islam atau itu bukan, atau mungkin dilihat dari perilaku dan seterusnya. Karena ini pendapat yang jadi karena sifatnya subjektif, tidak ada batasan halaman, tidak ada batasan apalah istilahnya, yang penting Anda memaparkan kurang lebih nanti ya 1 halaman ya buat makalah saja ya. Lebih baik makalah yang benar-benar full tanpa ada yang namanya copy paste. Sedikit nggak apa-apa ya, istilahnya intinya kan permasalahannya itu, kemudian Anda bahas, pembahasannya gagal ya, yang akan saya lihat, kemudian setelah itu ada namanya daftar pustaka sebagai rujukannya, seperti itu aja. Untuk format dan sebagainya standar aja ya, ada namanya pendahuluan, isi sama penutup gitu aja. Itu aja tadi. Siapa? Adinda apa ya yang tanya? Oke ya, bisa dipahami ya, pengumpulannya nanti ya. Iya, ini Adeliannya nanti dulu lah. Ya, ini saya ngeditnya susah. Adelia nanti sekalian. Ya. Oke, itu ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, cukup ya. Jadi yang namanya tadi satu kesimpulannya, ilmu apapun itu termasuk kategori, ilmu apapun termasuk kategori adalah suatu orang belajar agama seperti itu. Jadi kalau misalnya ada orang mengatakan belajar agama, ya itu karena ada namanya pembagian aja. Pembagian ilmu dunia sama ilmu akhirat. Ada ilmu agama, ada ilmu ya non agama, katakan seperti itu. Ada pelajaran fisika, biologi, komputer, katanya itu ilmu dunia. Tapi kalau belajar fikih dan sebagainya katanya belajar agama. Padahal itu semua itu namanya tetap namanya ilmu seperti itu. Ya. Oke, itu ada yang sudah cukup itu aja.
Nanti kalau sudah menunjuk seperti itu, maka kita derajatnya akan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Terima kasih atas kehadirannya. Ada yang ditanyakan? Silakan. Kalau tanya silakan. Kalau enggak ya akhiri aja. Cukup. Itu yang baru datang di grup saja. Saya ngedit satu persatu di repot saya. Ya. Ya. Oke ya, itu aja ya. Cukup ya. Oke, kalau enggak ada pertanyaan saya akhiri aja. Ya. Mohon doanya biar urusan saya lancar, urusan itu juga lancar semua. Mari kita tutup dengan doa wal asri bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang baru datang yang belum tadi berfungsi siapa silakan di grup aja ya. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, hitungan ketiga mati ya. 1, 2.